Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas ya salah satu pinjaman online di mana ada di salah satu e-wallet. Nah, kali ini saya diminta untuk mengaktifkan langsung pinjamannya. Nah, penasaran aplikasinya apa dan bagaimana cara saya pengajuannya? Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan bahas ya tentang pinjaman saya di GoPay. Nah, ini sebagai simulasinya adalah pinjaman yang dicairkan di GoPay ini kita bisa pengajuan 10 juta rupiah. Kemudian untuk pencairannya bisa yang langsung masuk ke rekening kita adalah senilai 9 jutaan ya, karena sisanya itu adalah ada biaya administrasi, ada hal-hal lainnya. Dan menurut saya di GoPay ini salah satu pinjaman online dengan bunga yang sangat rendah, dan juga GoPay ini adalah juga e-wallet yang banyak sering kita gunakan. Nah, apalagi bagi teman-teman ya yang sering banget gunakan GoPay sebagai alat untuk bayar membayar, nah, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan rekomendasi pinjaman hingga 50 juta rupiah. Nah, bagi teman-teman yang pemula atau yang memang belum pernah pengajuan pinjaman, tiba-tiba seperti saya langsung dapat notif ya untuk aktifkan pinjaman. Nah, itu jangan disia-siakan, apalagi bagi teman-teman yang memang lagi mencari modal usaha untuk mengembangkan usahanya atau ingin memulai usaha dan kebetulan dapat pinjaman dari GoPay. Itu sangat beruntung sekali ya, karena dananya memang kita gunakan untuk hal yang lebih produktif. Nah, bagaimana sih sistem kerjanya di GoPay pinjaman ini? Nah, tentunya untuk sistem kerja di GoPay ini untuk tenornya sangat fleksibel, yaitu dari 2 hingga 12 bulan. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman, karena suku bunganya pun juga tergantung pada tenor yang kita pilih. Nah, kemudian di sini juga nggak ada biaya yang tersembunyi ya. Biasanya kita pengajuan, pernah nggak sih teman-teman mengajukan pinjaman online namun nggak dijelaskan, nggak dirincikan ya, tahu-tahu kita minjamnya 2 juta, tahu-tahu yang masuk ke rekening 1,5 juta. Nah, kemanakah yang 500.000 rupiahnya? Nah, jadi di GoPay ini sistemnya sangat transparansi dan tidak ada yang tersembunyi. Jadi semua biaya bulanannya juga dijelaskan dari awal ya. Nah, di sini ada biaya cicilan mulai dari 1,26%, juga ada biaya layanan mulai dari 1,95%, juga ada biaya provisi 5,3%. Kemudian juga ada biaya keterlambatan jika kita mengalami keterlambatan pembayaran, yaitu 0,3%. Tetapi saya yakin teman-teman di sini pasti nggak akan pernah terlambat membayar hutang. Yang namanya hutang memang harus dibayar ya, apapun itu memang kewajiban kita harus membayarnya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk di sini tarik tunainya bisa teman-teman gunakan. Jadi teman-teman bisa tarik tunai pinjaman ya setelah pinjaman sebelumnya kita lunaskan. Jadi ini ada tips untuk teman-teman, lebih untung tarik semua limit sekaligus dibandingkan teman-teman menarik limit setengah-setengah, karena bunganya itu nanti dihitung setengah-setengah. Kalau diambil sekaligus limitnya, itu bunga yang dihitung hanya satu kali kita penarikan aja. Nah, kemudian di sini untuk bayar tagihannya pun juga sangat gampang. Teman-teman bisa bayar tagihannya pakai berbagai pilihan metode pembayaran. Jadi di sebelum ataupun di saat sejatuh tempo. Jadi sangat fleksibel sekali, dan juga untuk sistem pembayaran pun juga sangat gampang. Nah, di sini untuk teman-teman yang memang tertarik ya mengajukan pinjaman di GoPay, apalagi udah didapatkan notif dari si GoPay ini nih suruh kita untuk mengaktifkan pinjamannya, sayang kan kalau kita nggak gunakan. Nah, berikut cara-cara untuk mengaktifkan pinjaman kita di GoPay. Nah, ini kita lanjut ya bagaimana cara pengajuan di GoPay pinjaman. Nah, setelah teman-teman mendapatkan notif ya aktifkan pinjaman, jadi kita akan lanjut untuk pendaftaran. Nah, di sini ada beberapa langkah
yang harus teman-teman lakukan, di mana ada kita mengambil foto KTP atau selfie, kemudian kita lanjut untuk mengisi data pribadi, kemudian ada isi informasi pekerjaan, kemudian ada isi kontak darurat, isi informasi tempat tinggal, kemudian nanti setelah kita mengisi data-data, maka data kita akan ditinjau dan barulah mereka akan melakukan verifikasi pendaftaran. Jadi ini beberapa langkah yang harus teman-teman siapkan. Jadi yang harus teman-teman siapkan dokumennya berupa KTP, kemudian data-data diri kita ya. Data-data diri kita itu menyangkut tempat tinggal kita di mana, tentunya alamatnya sesuai dengan KTP. Nah, ini kita lanjut ke bagian keduanya, kita mengisi data diri. Nah, data diri ini mulai dari pendidikan terakhir, kemudian ada status perkawinan, kemudian ada nama gadis ibu kandung, kemudian ada alamat email, nomor handphone, dan ini yang paling penting ya, ada sumber dana kita dari mana, kemudian ada penghasilan kita per bulan. Jadi dari sini mereka bisa lihat apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak, dan juga jika kita layak diberi pinjaman tentunya ada limit yang mereka pertimbangkan berdasarkan dari penghasilan kita per bulannya. Nah, jika udah teman-teman isi, silakan klik lanjutkan. Kita lanjut ke tahap ketiganya, yaitu mengisi data pekerjaan. Nah, di data pekerjaan ini juga nggak kalah pentingnya, karena mereka melihat apakah kita memiliki pekerjaan atau tidak. Karena yang namanya pinjaman pasti mereka melihat kelayakan keuangan kita dulu. Nah, jika kita tidak memiliki pekerjaan, tentu ini akan sulit untuk di-ACC oleh perusahaan, karena perusahaan memikirkan apakah nanti kita sanggup nggak ya untuk bayar pinjaman ini. Nah, jika kita memiliki pekerjaan tetap, gaji yang stabil, tentunya mereka nggak akan segan-segan memberikan kita pinjaman. Nah, di sini ada bidang pekerjaan kita apa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian tempat bekerja, kemudian alamat perusahaan, dan juga nomor telepon perusahaan kita. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini ada nomor kontak darurat. Nah, untuk kontak darurat ini juga sangat penting sekali. Nah, ini yang menjadi penjaminnya. Walaupun kita pinjaman online nggak pakai jaminan, tapi yang menjamin itu adalah nomor kontak darurat. Walaupun nggak 100% ya, asalkan nomor kita selalu aktif dan juga kita selalu kooperatif ketika dihubungi, maka mereka nggak akan menghubungi nomor kontak darurat. Nah, di sini mereka akan meminta sekitar 2 nomor kontak darurat yang mana masing-masing ada hubungannya dengan kita. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah info tempat tinggal kita. Apakah tempat tinggal kita sama dengan KTP atau tidak? Kalau sama, silakan ketik iya sama, nanti akan muncul alamat kita sesuai KTP secara otomatis. Jika tidak, nanti kita bisa tuliskan alamat tempat tinggal kita secara manual. Nah, jika udah selesai, silakan klik lanjutkan. Maka nanti langkah ke-6, mereka akan nge-review data-data yang udah kita isi tadi, dari detail KTP, kemudian dari tempat tinggal, kemudian dari data pekerjaan, dan selanjutnya kontak darurat. Nah, jika udah benar, silakan teman-teman klik kirim. Namun, jika misalkan ada yang salah ataupun ada yang typo, teman-teman bisa lanjut ke langkah berapa yang sekiranya ada yang ingin diperbaiki ataupun ada yang ingin diubah. Nah, jika tidak ada yang ingin diubah, silakan klik kirim dan nanti akan lanjut ke tahap berikutnya, di mana pihak GoPay akan meminta untuk kita membagikan info pribadinya. Jadi jika teman-teman bersedia, di sini GoPay akan kasih promo dan juga produk yang lebih cocok untuk kita. Jadi silakan klik bersedia atau enggak dulu deh. Nah, jadi itu ya, silakan dipilih. Nah, tahap terakhir barulah pendaftaran kita akan diproses dan diverifikasi oleh pihak GoPay. Biasanya ini kita hanya butuh waktu 5 menit aja untuk informasi dari pinjaman kita. Jika pinjaman kita diterima, maka nanti saldo kita akan masuk ke dalam akun GoPay kita dan bisa ditarik ke akun rekening kita. Nah guys, itu ya informasi dari saya tentang pinjaman di GoPay. Sangat mudah sekali dan juga sangat berguna untuk teman-teman yang memang lagi butuh modal usaha tanpa jaminan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.